Halo, kedengeran? Kedengeran nggak? Oke, sip. Sambil saya absen, silakan ini ya, silakan video on. Dika, Ada Kak. oke, Daniel, Ada Kak. oke, Vicky, Vicky, oke ada ya. Oke, Vizin ada, oke Khalid, oke Khalid ada, Laren, Ada Kak. oke Haikal, Ada Kak. Binsur, Hadir. oke, ya, Esan, Hadir Kak. oke sip. Ada yang baru masuk, siapa ya? Kolik, Kolik, mic on. Iya Kak. Oke, sip. Nah, udah, di-mute lagi boleh. Oke, sip. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Oke, hari ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan latihan UAS. Nah, tapi sebelum itu, gitu kan, kita lihat dulu yang di LMS ya. Nah, dan nanti waktu saya absen, waktu nanti penyelenggaraan kelas, saya akan beberapa kali absen ya, manggil kalian gitu satu gitu kan, supaya kalian, supaya ini ya, ketahuan ya, kalian memperhatikan atau enggak gitu. Karena kalau misalkan nggak ada gitu, saya khawatir nanti pas UAS terus nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Nah, terus kemudian nanti di akhir ya, di akhir pertemuan, silakan ya siap-siap kamera on, ya, kamera on, saya akan ini ya, saya akan cek wajah kalian lagi karena kita nggak pernah ketemu tatap muka kan ya, jadi saya agak lupa-lupa juga nih kalau nggak diingetin ya, kalian yang mana gitu ya. Oke, jadi nanti akhir pertemuan sebelum jam 10.35 siap-siap kamera on ya. Mau masih belekan ya bodo amat gitu kan, cuek aja ya, masih berantakan ya silakan, masih di kasur juga nggak masalah. Nah, terus kemudian adabnya belajar ya, kalian buka ya catatan ya, jadi siapin catatan ya, saya minta udah buka catatan yang minggu-minggu sebelumnya dari temuan kedua, PPT-nya gitu kan, dibuka PDF-nya. Nanti karena pas simulasi gitu kan akan ngambil dari yang sudah akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, terkait dengan LMS gitu kan, hari ini kita kan seharusnya materinya apology ya, asking and giving forgiveness gitu, make an apology gitu. Nah, tapi kemudian saya sudah ini ya, sudah padatkan materinya ke minggu lalu dengan pertimbangan kita perlu satu pertemuan ya untuk simulasi UAS gitu. Terus kemudian materinya juga menurut saya tidak terlalu banyak berbeda dari yang sudah kita pelajari 3 minggu sebelumnya. Jadi untuk asking and giving forgiveness, teman-teman bisa menggunakan model auxiliary, silakan buka PPT atau PDF pertemuan kedua. Di situ ada ya untuk apologizing pakai apa gitu. Meminta maaf, pasti tentu saja gitu kan, kita minta maaf dengan sopan, maka kita akan menggunakan may I ask for your forgiveness gitu kan. Atau misalkan pakai can versi sopan ya, pakai could, example gitu, could you forgive me gitu ya. Atau misalkan meminta izin untuk minta maaf, can I meet you to apologize gitu kan, gitu ya. Atau can I apologize now dan seterusnya gitu ya. Atau misalkan menggunakan auxiliary do ya, tapi kemudian kata kerjanya misalkan saya meminta maaf gitu ya, saya meminta maaf, I apologize gitu ya. Jadi I do apologize, kalau digabung do dengan apologize jadi verb satu kan, jadi apologize ya, I apologize gitu. Ya misalkan terus kemudian ngasih maaf juga sama kan, I forgive you, I do forgive, jadi I forgive you gitu ya. Kemudian misalkan I forgive you, I give you my forgiveness gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit ya untuk untuk materi ini gitu ya, bisa melihat dari 3 minggu ya, 3 minggu terakhir, kemudian berpegang pada PPT dan PDF yang ada di pertemuan kedua. Kalian sehat-sehat ya, ini di sekitar saya tuh harian ya, hitungan harian tuh kedengeran suara ambulans gitu ya, deg-degan juga sih ya, semoga sehat-sehat semua. Ya, oke, anyway, gitu kan, kita lanjut ya, sesuai dengan perencanaan. Hari ini kita akan latihan UAS. Kalian bisa baca di LMS ya. Ingat, LMS bukan tempat buat ngabsen saja. Ya, LMS itu isinya materi, kemudian instruksi ada di situ ya. Nah, jadi gitu kan, untuk final exam
ya kalian juga bisa buka kontrak ya, di kontrak pun ada ya, di kontrak juga sudah saya tulis, sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Nanti ketika UAS tanggal 18, 19, 20, tanggal 20 gitu kan, 20 Januari itu apa UASnya. Nah, UASnya adalah 40 poin ya, 40 poin terakhir UAS yang setelah yang 60 yang sudah kalian tabung ya dari rating 1 sampai rating 6 gitu. Nah, 40 poin itu terdiri dari apa gitu kan? Saya sudah jelaskan juga di pertemuan pertama gitu bahwa 40 poin terdiri dari kalian bikin active voice sentence ya, kalimat dengan dengan kata kerja aktif, kalimat dengan kata kerja pasif gitu kan, kalimat tanya ya, terserah mau aktif mau pasif silakan, dan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini seperti bonus tapi tetap harus hati-hati ya mengerjakannya. Kemudian gitu kan membuatnya tidak cuman gitu kan kalimatnya aja, tapi seperti saya sampaikan gitu kan, mata kuliah bahasa Inggris 1 itu bertujuan supaya kalian tuh paham ya, memahami logika dari penyusunan kalimat dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Maka kemudian gitu kan, karena ini ujian, kalian harus menunjukkan gitu kan, menjelaskan kepada saya sebagai penguji dalam bentuk tertulis kenapa kalian menggunakan auxiliary dan verb yang kalian gunakan di dalam kalimat yang kalian buat gitu. Nah, contohnya udah saya tulis juga di bawah nih, contoh ngerjainnya ya. Oke. Untuk yang kalimat yang menggunakan kata kerja aktif, tulis sama ya, aktif, pasif, kalimat tanya gitu kan, semua harus lengkap ya. Ada versi bahasa Indonesianya dulu. Kemudian langkah 1, ya kan, langkah 1 untuk menentukan apa auxiliary-nya gitu kan. Kemudian langkah 2, kemudian langkah 3, langkah 4, baru setelah itu versi bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan nanti kalian mau nulis versi bahasa Inggris setelah bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia kemudian bahasa Inggris, nggak masalah. Tapi kemudian langkah 1 sampai langkah 4 nggak boleh nggak ada. Harus ada. Nah, kalau ternyata sampai langkah 4, ternyata gitu kan, rumusnya itu berbeda dengan yang English yang kalian buat, berarti ada ketidakkonsistenan kan? Nah, di mana yang salah itu yang perlu kalian segera temukan ketika ujian. Antara versi Inggrisnya yang salah, gitu kan? Berarti apa? Kalian mungkin terburu-buru menyusun bahasa Inggrisnya, gitu kan? Atau gitu, sebenarnya kalian ini ketika di langkah 1 sampai langkah 4 ada yang tidak konsisten atau ada yang tidak sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia kalian, gitu ya. Jadi dua kemungkinan itu aja, gitu. Nah, kemarin ada yang nanya, Kak, gimana kalau misalkan saya nggak pakai 4 langkah gitu kan? Terus saya tanya, selama bisa menjustifikasi, ya silakan. Tapi kemudian dia nulis gitu kan, nulis cara dia menjustifikasi kan, kenapa pakai auxiliary, kenapa pakai verb, dan nggak ketahuan. Masih nggak kebaca kenapa dia pakai auxiliary itu dan kenapa dia pakai verb itu, gitu ya. Alasannya salah, gitu ya. Kenapa dia pakai auxiliary tersebut dan verbnya itu, gitu. Terlepas dari jawabannya betul atau enggak, ya versi bahasa Inggrisnya. Nah, kalau metode seperti itu dipertahankan, jadi nulis tapi nggak tahu alasannya gitu kan, khawatirnya ke depannya ya kalian akan ini nabrak-nabrak gitu ya, maksudnya tabrak lari gitu, maksudnya kalau ngerjain bahasa Inggris tuh gitu kan, nulis ya udah nulis sekenanya gitu, insting by insting, padahal gitu kan nulis bahkan dalam bahasa Indonesia ada tata bahasa yang baik dan benar kan gitu ya, dengan ejaan yang disempurnakan, sehingga kemudian gitu kan apalagi untuk keperluan ujian nggak bisa gitu ya, nggak boleh pakai insting, harus paham gitu, harus paham kenapa pakai auxiliary tersebut, kenapa pakai verb tersebut. Nah, yang dibuat juga yang verbal sentence ya untuk mata kuliah ini ya, saya tidak akan menilai kalimat-kalimat yang non verbal yang pakai adalah gitu kan, dia cantik, dia baik gitu ya, dia adalah pilot misalnya gitu, itu nggak akan saya nilai karena apa, itu bukan verbal sentence yang kita pelajari selama mata kuliah ini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Belum, Kak. Ya, okay. Sorry Kak. Ini dong. Berarti nanti kita pas UAS itu 4 langkahnya ini ditulis bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga atau salah satu aja, Kak? Oke, lihat ya di contoh ya. Oke, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia, of course, ya kan? Langkah 1 pakai bahasa Indonesia. Jadi langkah-langkah ini pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia kan. Jadi langkah 1 sampai langkah 4 silakan pakai bahasa Indonesia, ya. Kan kita akan lebih paham kalau kita bisa memproses langkah-langkah itu di otak kita dalam bahasa ibu kita gitu. Nah, nanti bagian English ya pakai bahasa Inggris. Oke, Kak. Siap. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lihat ini ya. Oke, ini.
Nomor satu dengan nomor dua, ya ada topik ya kan, ada topik yang akan dipilih. Ini juga sudah saya jelaskan sebenarnya ketika pertemuan pertama, ya. Jadi nanti gitu kan ketika UAS, ya pas hari hanya, saya akan memberikan 7 pilihan topik, ya 7 pilihan topik gitu kan. Kalian pilih satu gitu kan. Nah jadi nanti kita akan ini ya, kita akan simulasi cara nulisnya gitu kan habis ini gitu. Tapi gini nulisnya ya, jadi pilih dulu topiknya, kemudian baru bikin kalimatnya. Nah kalimat yang aktif, pasif, pertanyaan dengan yang jawaban itu semua menggunakan topik yang sama. Jadi nggak berubah-ubah. Ya, topiknya satu aja, kemudian jawabannya sama gitu. Jawabannya pakai topik yang pakai topik yang ini, topik yang sama gitu ya, nggak berubah-ubah gitu ya. Oke, sampai sini pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita simulasi ya. Nah, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, lihat ya. Nih, waktu ujian, attempts yang dibolehkan itu cuma satu kali ya. Jadi kalian nggak boleh keluar masuk ke dalam final examnya gitu. Begitu masuk gitu kan ya udah langsung dikerjain. Nah memang gitu kan saya buka nih selama 1 hari ya, selama 1 hari untuk ujian. Kayak saya khawatir nanti ada kalian tiba-tiba ada gangguan sinyal ya, gangguan koneksi internet. Jadi saya kasih waktu 1 hari untuk mengerjakan. Tapi begitu kalian klik attempt ya, klik start attempt, itu waktunya cuma 2 jam. Jadi seperti ujian ketika offline ya, jadi langsung jalan timernya. Nah, kalau udah lewat dari 2 jam, kalian mau submit itu udah ketolak dari sistem. Jadi ya otomatis gitu ya. Jadi hanya terbuka selama 2 jam. Nah, terus jangan lupa gitu kan, LMS kita itu ada batas waktunya gitu ya. Jadi nanti kalian harus hati-hati ya. Dia ada nanti suka ada prompt gitu kan, ada peringatan keluar notifikasi extend session atau enggak gitu. Nah, kalau kalian nggak extend, kalian akan ketendang nanti logout dengan sendirinya. Begitu logout mau masuk lagi nggak bisa karena attempts-nya udah ketutup gitu ya. Jadi hati-hati gitu kan, pastikan kalian terus online selama 2 jam tersebut ya, terus aktif di dalam LMS-nya gitu. Nah, bentukannya seperti apa ketika dalam LMS, lihat ya. Oke, ini saya buka gitu kan, bentuknya seperti ini. Ini belum saya perbaikin ya, ini masih default template gitu kan, hanya untuk kepentingan simulasi sekarang. Nanti ada 4 ya, dalam satu layar itu ada 4 tempat ngerjain ya, oke. Ini adalah kolom untuk ngerjain yang aktif, ya kalimat dengan kata kerja aktif. Ini adalah kolom untuk mengerjakan kalimat dengan kata kerja pasif. Ini adalah kolom untuk mengerjakan kalimat tanya. Ini adalah untuk mengerjakan ini adalah kolom untuk mengerjakan jawabannya si pertanyaan tadi gitu. Jadi ada 4 ya. Nah, nanti pas hari H gitu baru saya tulis nih topiknya di sini ya, topiknya di atas sini gitu. Nah, tadi kan jadi nanti kalian baru akan tahu topiknya pas hari H. Nah, terus topiknya jangan di-share ya, jangan di-share ke teman-temannya ya, mau itu sesama HC ataupun di luar HC gitu. Ya, pertama itu nggak adil bagi yang udah serius ya, yang sungguh-sungguh ngerjain, kemudian yang ngerjain dalam waktu 2 jam gitu kan. Istilahnya apa? Kayak ngerjain offline gitu ya kan, nerima soal ya kan, nggak ngintip-ngintipan juga kan gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh menyebarkan topik ya, baik sesama teman kalian di HC ataupun di luar HC. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum Kak, belum. Oke, belum ya. Oke, kalau belum, nah saya tutup aja LMS-nya, kemudian saya akan share ya, file yang kita gunakan untuk simulasi. Nah, oke. Udah kelihatan ya? Nah, jadi gitu kan, nanti tuh pas lagi hari H, saya akan ngasih, kan 7 ya, ini saya kasih 5 gitu kan, 5 cuman untuk keperluan simulasi aja ya. Nah, kemarin yang Your Dream House itu udah dikerjain oleh HA dan HB gitu kan, catatan mereka akan saya share ke kalian. Nah, yang nomor 2 saya lupa, harusnya nomor 2 ini HB, ya, tapi kemudian saya malah HB saya pakai yang pertama topiknya. Kemudian yang EP, ya kelompok EP udah pakai yang Your Favorite Senior gitu kan, jadi nanti kalian juga akan saya kasih catatannya setelah kelas selesai. Nah, kalian kita akan latihan dengan menggunakan topik yang keempat ya. Jadi benda favorit kalian ya, benda yang kalian sukain gitu kan. Di dalam tas kalian yang selalu ada gitu ya. Selalu ada ketika kalian lagi dulu sekolah ya, waktu SD sama SMP mungkin ya. Nah,
Nah, jadi kan kadang kita suka ada benda yang selalu kita bawa gitu kan, nggak bisa kita tinggal di rumah gitu ya, jadi selalu ada dalam tas gitu. Nah, contohnya apa gitu kan? Nah, kalian nggak selalunya harus pakai satu auxiliary aja untuk menjelaskan ini, bisa macam-macam ya. Lihat, ini adalah contoh-contoh kalimat yang saya buat ya dengan menggunakan tema yang sama ya, benda yang paling saya sukai yang ada di tas saya gitu. Misalkan gitu kan, waktu kecil ya saya selalu membawa, lihat ya, ada penanda selalu kan, membawa figur Gundam, harusnya G-nya gede ya, sorry, Gundam di dalam tas sekolah saya misalnya. Terus kemudian yang kedua, masih dengan tema yang sama gitu kan, tapi saya nggak pakai penanda selalu, saya pakai penanda sedang, ya kan, artinya apa gitu. Satu topik itu akan berbeda, bisa dijelaskan dengan konteks yang berbeda-beda gitu ya, dengan kegiatan yang berbeda-beda. Yang ketiga gitu kan, tadi masih saya ya gitunya ya, subjeknya ya. Nah, saya pakai subjeknya adalah ibu saya gitu, tapi masih ngomongin tentang ini, benda yang saya selalu bawa gitu ya, benda favorit saya dalam tas gitu ya, jurnal harian misalnya. Jurnal harian tuh kayak logbook gitu, hari ini saya ngapain, hari ini saya ngapain gitu ya. Nah, ibu saya telah, ini kan lain lagi kan jenis kegiatannya. Yang keempat juga kan subjek yang lain, kemudian nah ini dapat ya, ininya juga lain gitu kan, jenis kegiatan juga lain ya, konteksnya juga berbeda gitu. Jadi tapi temanya sama nih, boneka gitu kan, boneka mungkin adalah benda favorit saya gitu waktu masih SD. Nah, jadi gitu ya, jadi cara nulisnya seperti itu gitu kan, bikin kalimatnya, ini contohnya. Nah, nanti kalian gitu kan tulis di chat box ya, seperti biasa saya kasih waktu gitu kan untuk ngerjain. Tulisnya gimana? Bahasa Indonesianya dulu ya, bahasa Indonesianya, kemudian langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, baru English-nya. Sama kayak yang di LMS gitu. Kalau kalian tadi lupa yang di LMS kayak apa, buka aja LMS-nya ya. Sekali lagi, LMS bukan tempat buat absen doang ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya, Kak. Oke, kalau nggak ada, ini saya hapus ya contohnya, karena karena tadi kan saya udah jelasin ya bahwa kalian bisa bikin dengan berbagai macam konteks gitu, dengan tema yang sama gitu. Nah, jadi kemarin saya cerita lagi ya, kayak kemarin itu kelompok HA gitu kan, saya kasih waktu 10 menit dulu gitu kan. Oke, coba deh bikin tadi ya, ini ya, dari A sampai F ini gitu kan, dengan temanya gitu, 10 menit gitu. Kalau sampai 10 menit masih belum ada yang bisa ngerjain gitu kan, tambahin lagi 10 menit. Kemudian nggak bisa lagi tambahin, belum lagi ada yang bisa ngerjain gitu kan, menjawab gitu. Saya tambahkan, tapi ini injury time sudah saya kasih 5 menit. Kenapa saya bilang injury time? Oke, tadi ya, waktu pengerjaan untuk 4 kalimat itu 120 menit ya, 2 jam ya kan. Nah, tapi itu belum ditambah dengan kalau misalkan koneksi internet kalian bermasalah, lambat dan sebagainya. Sehingga kemudian gitu kan, kalau dibagi secara normal 120 dibagi 4 sama dengan 30 menit, kalian nggak bisa matok gitu kan. Oh, saya ngerjain soal 30 menit, harus dikurangin ya. Maka kemudian tadi saya bilang kan 25 menit udah kayak udah injury time gitu ya. Nah, jadi gitu kan kita latihan hari ini gitu kan, sambil lihat gitu kan kalian ngerjain berapa menit gitu. Kalau 10 menit masih belum selesai, oke, masih aman gitu kan. 20 menit belum selesai, harus waspada gitu kan. Wah, satu soal aja saya cuma bisa ngerjain 10 ini ya, maksudnya 20 menit gitu kan. Nah, maka gitu kalau udah mau 25 menit gitu kan, ya berarti apa, kalian mungkin nanti akan sedikit kewalahan gitu ya ketika ngerjain waktu UAS nanti gitu. Jadi gitu kan kita sambil simulasi ya. Nah, jangan dibawa sebagai beban gitu kan. Ini latihan ya, kalian masih punya waktu 3 minggu untuk latihan. Kalian sangat beruntung, kalian belum kena cuti panjang ya kelasnya ya. Jadi kayak FT tuh kasihan gitu kan, FT di hari Jumat gitu, dan mereka nggak kelas ganti di minggu ini ataupun minggu kemarin gitu. Akhirnya mereka baru bisa latihan nanti Januari gitu. Waktu untuk latihan itu lebih sedikit gitu. Nah, jadi kalian justru harus memanfaatkan ini ya, kesempatan yang ada ya, 2 minggu untuk latihan sebelum nanti UAS tanggal 20. Oke ya, nah jadi sekarang gitu kan saya panggil lagi ya, saya absensi lagi. Kan supaya saya tahu kan ada apa enggak. Dika masih ada? Masih dong, Kak. Oke. Nadia? Ada, Kak.
Oke, Ehsan tadi ada, Binsur ada, Haikal masih ada? Ada Kak. Oke, Daniel, Ada Kak. Vicky, Ada Kak. oke, Kolik, Kolik, Ada Kak. Ada Kak. Laren, Ada oke, Kak. Khalid, oke, ada Indra, Ada Kak. Izin, Ada Kak. oke, ada semua ya. Nah, jadi gitu kan sekarang berapa nih? 9 lewat, kok jam saya nggak kelihatan. 9.18 gitu kan. Saya asumsikan kita mulai 9.19 tambah 10 menit berarti 9.29 ya. Jadi silakan coba dulu ya sampai 9.29 ngerjain yang ini ya, kalimat dengan kata kerja aktif ya. Nanti yang saya bahas cuma 2 orang, tapi meskipun nanti yang nulis gitu kan di chat box itu banyak gitu kan, tetap nanti akan dapat nilai tambah yang lain ya, yang nggak dibahas gitu. Oke, saya mute dulu sama video sama kamera off kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Indra, ada yang mau tanyain? Oke, nggak ada ya. Satu kalimat doang apa gimana Kak? Satu kalimat, bikin yang aktif dulu ya. Nih, bikin yang aktif dulu. Ya, bahasa Indonesia, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, English. Temanya ini. Bisa dipahamin, Indra? 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 Bisa Kak, bisa Kak. Oke, sip. Yaudah, sekarang udah 9.20 ya, jadi sampai 9.30. Oke, saya mute sama kamera off. Ketemu nanti 9.31 ya. Noted. Saya bingung.
belum selesai, gue masih nyari kata yang katanya nggak bisa. Hai. Coba nanya. Oke, 9.30. Belum. Udah ada yang bisa ngerjain? Pada bisa, gue belum selesai. Dika udah sampai mana ngerjainnya? Kenapa kak? Udah sampai mana ngerjainnya? Baru sampai langkah ketiga kak, belum. Oke, sip. Ya, limit lagi boleh. Oke, Daniel udah sampai mana ngerjainnya? Daniel? Langkah kedua kak. Kecil banget suaranya. Langkah kedua kak. Nggak kedengeran. Langkah kedua kak. Masih nggak kedengeran, Daniel. Suaranya kecil sekali. Kamu ini ya, jauh dari mic atau gimana? Tes. Daniel, maaf ya, nggak kedengeran. Tulis di chat aja. Oke, Vicky? Vicky udah sampai mana ngerjainnya? Angka kedua kak. Angka kedua, oke. Nadia? Angka ketiga kak. Oke, sip. Bagus. Esan? Langkah kedua kak. Oke, good job. Oke, Binsur? Sama kak, langkah kedua kak. Angka kedua, oke. No worries. Oke, Vicky? Tadi Vicky udah ya? Pizin? Sama kak, langkah kedua kak. Oke, Indra? 3. Oke. Laren udah sampai mana? Langkah kedua kak. Oke, Haikal? Langkah kedua kak. Oke, Falik? Langkah kedua kak. Oke, Khalid? Kenapa mikir tiba-tiba ya? Khalid sampai langkah berapa? Khalid suaranya nggak kedengeran ya? Tulis di chat aja. Oke, lihat ya tadi ya. Misalnya ini jadi pembelajaran aja gitu kan. 10 menit gitu. Ada yang udah langkah ketiga, good job. Ada yang masih langkah kedua, nggak apa-apa ya. Nah, berarti apa? Kalau langkah kedua berarti kan baru setengah jalan ya. Saya asumsikan 20 menit gitu ya. Nah, jadi saya tambahin lagi jadi sampai 9.40 ya. Nanti saya panggil lagi 9.40.
Wait. Belum. Merah. Awas. Merah.
Oke. Maaf ya, udah kelewat ya, sorry. Izin kok belum lengkap step-stepnya. Yang lain mana nih? Udah 9.45, udah 25 menit loh. Oke, Dika udah sampai mana ngerjainnya? Bentar lagi kak, bentar lagi. Oke, sip. Kebetulan Indra. Oke, izin saya nggak bisa ini ya, nggak bisa saya pindahin. Soalnya iya nggak ada jawabannya yang step 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita kerjanya punya Indra ya. Sambil kalian nyelesain, saya sambil mindahin ya ke ke Word-nya. Masalahnya gimana ya? Gue lupa. Oke, Indra jangan lupa ya kalimat pakai titik ya. Oke, terus saya tambahin di itu. Oke, yang lain silakan lihat ke depan ya. Nanti setelah ini baru punya Dika. Oke, sip. Makasih Dika. Indra ada? Indra? Indra? Indranya ngilang. Oke, karena Indra ngilang, berarti kita bahas punya Dika dulu aja. Ya, sebentar ya. Saya copy dulu punya Dika. Nah, wait. Oke, Dika kurang langkah 4 ya. Langkah 4 sama bahasa Inggrisnya. Oke, saya balik ke Indra dulu deh. Indra ada? Ada kak. Oke, Indra ada. Berarti nanti yang Dika nanti ya nunggu langkah keempat. Saya baru lihat juga nih. Oke, kita kerja Indra dulu ya. Oke, Indra, waktu saya kecil, saya sering membawa. Nah, jadi gitu kan, ini ya, kalimat bahasa Indonesia ini boleh gitu kan. Nah, kemudian, langkah pertama adalah tentang apa? Ditulis dulu ya, jenis kegiatan. Ya, jangan lupa. Ya, supaya nanti nggak ada yang kelewat gitu langkahnya. Oke, lihat dari mana? Oke, yang lain perhatikan ya. Selalu berpegang sama predikat. Ya, sering membawa, ya kan? Nah, dalam predikat gitu kan. Oke, dalam predikat ada kata sering gitu kan. Kemudian
membawa, ya, ada kata sering dan kemudian kata kerja membawa. Nah, maka oke, ini Indra pakai versi ini ya, versi poin singkat ya. Nah, jangan lupa kasih tanda panah gitu kan. Nah, oke. Karena lampau menjadi did. Ini yang kedua nih di apa Indra? Oke. Nah, kalau sering membawa, oke, berarti apa? Kan harus dikeluarkan dulu ya auxiliary-nya, gitu kan. Jadi tahapan kedua dalam langkah pertama adalah menentukan auxiliary-nya apa. Indra, auxiliary-nya apa kalau ada kata sering? Maaf, kegiatan yang mana? Termasuk kegiatan yang ini kan kebiasaan ya, kebiasaan atau sederhana, umum ya, umum. Oke, auxiliary-nya apa Indra? Kalau kebiasaan? Auxiliary-nya apa? Do. Do, oke. Tulis dulu ya, auxiliary-nya do, gitu kan. Kemudian kalau do wajib diikuti oleh verb berapa? Verb 1, Kak. Oke, ditambah verb 1. Oke, yang lain perhatikan ya. Jangan hilang dulu. Lihat ya, untuk langkah pertama, gitu ya. Langkah pertama itu ada 1, ya. 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 ya, ada 4 kan, ada 4 tahapan gitu kan. Nah, maka langkah pertama untuk waktu UAS itu akan saya hitung nilainya adalah 4 poin ya, poinnya itu 4 gitu. Nah, kalau kayak tadi gitu kan, Indra kan bagian yang ini nggak ada nih, yang saya saya blok kan nggak ada. Kalau hanya menulis ini gitu kan, maka saya cuma kasih bisa nilainya cuma 1 gitu, padahal ada 4 yang harus dikerjakan. Jadi pastikan ya, tentukan dulu ya predikat, ada penanda apa di predikat gitu kan. Kalau nggak ada penanda gitu, maka tulis kata kerjanya apa gitu kan. Hanya kata kerja gitu kan, berarti apa, dia umum misalnya. Kemudian jenis kegiatannya yang mana, kita ya penanda dulu, ya penandanya apa, kemudian kegiatannya apa. Setelah kegiatannya apa, maka tulis auxiliary-nya apa. Setelah nulis auxiliary-nya apa, baru tulis rumusnya apa, gitu ya. Nah, oke, langkah kedua gitu kan adalah yang waktu, ya, oke. Nah, sama kayak tadi kan, penandanya apa? Penandanya ada ini ya, frase gitu kan, waktu saya kecil, ya, gitu kan, penanda. Nah, ditulis dulu, ya, waktu masa kecil, maka masanya kapan? Indra? Lampau. Ya, waktu masa kecil, maka gitu kan masa lampau. Oke, kalau masa lampau aturannya apa? Nah, setelah nentuin masa kapan, aturannya. Kalau masa lampau, oke, kenapa jadi did? Did itu verb berapa dari do? Verb 3, Kak. Do Verb 2. dan verb 2, ya kan? Nah, masa lampau aturannya apa? Auxiliary harus dalam bentuk verb 2. Wah, nulisnya gini ya. Oke, auxiliary sama dengan verb 2 atau auxiliary dalam bentuk verb 2 gitu kan. Kemudian berarti apa? Auxiliary do berubah nggak? Berubah, Kak. Oke, menjadi gitu kan. Menjadi bisa kalian tulis gitu kan atau pakai simbol ya. Oke, simbol juga boleh. Do menjadi did. Oke. Kalau gitu rumusnya jadi apa? Tadi kan rumusnya ini. Setelah langkah kedua rumusnya jadi apa? Enggak? Ya, Kak. Kan rumus yang pertama ini. Tapi kemudian Iya. kan sibunya berubah jadi did. Jadi rumusnya sekarang apa? Did. Did? Verb 2. Ya. Kalau do ketemu sama verb berapa? Verb 1. Oke, did do bukan? Bukan. Did aslinya do bukan? Iya, aslinya do. Nah, berarti ketemu sama verb berapa? Verb 2. Verb 3. Nah, do harus ketemu sama verb berapa di sini?
Nih, do harus ketemu sama verb berapa? Verb 1. Oke, berarti did ketemu sama verb? Verb 1. Nah, gitu ya. Oke, jadi gitu kan, karena did, dia aslinya kan do. Ya, karena did aslinya do, Iya. maka verbnya nggak berubah, ya. Oke, verbnya Iya. tetap verb 1. Oke, langkah ketiga apa? Langkah kedua waktu, langkah ketiga apa, Indra? Subjek. Oke, tulis ya, subjek, kemudian, nah ini kan, oke, subjeknya adalah saya, gitu, saya adalah I, gitu kan. Nah, maka gitu, kalau I pakai apa? I ketemunya sama did atau sama yang lain? Did. Did. Past did tetap jadi did ya, nggak berubah kan? Iya. Oke, nah berarti rumusnya apa nih? Sorry, rumusnya apa? Did verb 1. Ya, ya. Jadi lihat ya, kalau nomor 2 udah did verb 1, jangan balik lagi ke do ya. Oke. Jadi tetap did tambah verb 1. Oke. Langkah keempat apa? Kata kerja. Ya, jenis kalimat berdasarkan kata kerja. Oke, very good. Oke. Kata kerjanya apa? Kalau saya membawa, Kak. Ya, kata kerja membawa, maka dia kata kerja awalan maka dia kata kerja aktif, ya kan? Oke, kalau aktif, kenapa? Ada tambahan nggak? Tidak. Oke, ditulis ya, tidak ada tambahan apa? Kata. Auxiliary. Auxiliary apa? Emang kalau pasif, dapatnya tambahan auxiliary apa? Apa ya? Dia, di pasif, diikuti oleh apa? Verb berapa? Verb 2. Di pasif. Verb 3. Ya, verb 3. Ya, oke. Nah, berarti tadi kan, berarti gitu kan nih ya. Kemudian gitu kan, karena nggak ada tambahan, berarti dipakai kan rumus yang di langkah ketiga kan? Ya, balik satu langkah kan, karena langkah keempat nggak ada proses apapun. Ini kalian bold, ya, atau kalian underline, boleh. Nah, jadi bahasa Inggrisnya apa? Kalau katanya ini kan, oke. When I was a child, jangan lupa ya, W-nya harus besar, I-nya harus besar, gitu kan. Kemudian ini spasinya salah tempat ya, oke. I did often bring toys car. Lihat ya, ada did, ya kan? Kemudian ketemu sama verb 1. Ya, kalau tadi Indra pakainya do, nggak konsisten kan? Nggak sama kan? Kalau tadi di sini tulisannya do kan? Nah, gitu ya. Jadi tadi ini saya bilang gitu kan, kalau misalkan ternyata di langkah dengan English kalian itu lain, berarti ada yang kalian salah paham, ya, maksudnya nggak cocok gitu ya. Nah ini kan, kayak I did often bring toys. Nah kemudian gitu kan, kamu mau gabungin nih gitu kan, ditambah verb 1 sama dengan verb 2. Kalau digabung gitu ya. Oke, verb 2 yang mana? Verb 2 yang bawahnya. Ini saya bawahin, W jangan lupa, I juga harus besar. When I was a child, I often. Oke, kalau do tambah verb 1 sama dengan verb 1, ditambah verb 1 sama verb 2 dari bring apa? Brought. Nah, brought ya, oke. Berarti masih, nah ini kan, nah itu kan, oke. Kalau apa di langkah ketiga paham gitu kan, kalau ditambah verb 1 sama dengan verb 2, ya ini bakal benar nih. Ada si brought toys car. Toys car toys. Oke. Ini ya. Bisa dipahami enggak dan yang lain? Bisa, Kak. Oke, sip. Ya, jadi gitu. Kemudian kita ke punyanya Dika ya. Oke, kita lihat dulu. Dika udah nambahin pakai langkah 3. Oh, tadi ada yang ini ya. Oke, saya copy dulu yang punya Dika sebentar. Oke, langkah 4. Bagus nih Dika nih. Ya, oke, keempat.
ini takut salah. Oke, kita bahas ya pendidikan ya. Oke, Dika pakainya ini ya, naratif ya, boleh. Oke, ketika saya kecil, saya sering membawa. Oke, masih sama nih pakai kata sering membawa ya. Sorry, masih di highlight. Oke, Dika ada Dika, BTW. Dika, are you there? Ada Kak. Oke, ya. Kan, predikat dalam kalimat tersebut, ini kasih naratif ya, nggak apa-apa. Ya, mau naratif, mau itu boleh. Mau pointer, yang membawa. Kata sering menunjukkan kegiatan tersebut dilakukan, maka waktu adalah, oke. Auxiliary apa tadi? Yang betul? Do plus verb Do. one. Oke, auxiliary-nya do. Oh, Ya, iya. oke. Maka, gitu kan. Ini kalau naratif lengkap gitu kan, auxiliary do diikuti, wajib diikuti gitu kan, wajib diikuti oleh verb one, maka rumusnya adalah ditambah verb satu. Gini ya Dika ya, Oke Kak. digunakan, kaknya satu aja. Oke, angka kedua, oke ini saya singkat saja ya JK. Oke, ini waktu, kalimat tidak di atas tidak menggunakan penanda waktu yang berarti dapat diasingkan masih berlaku sama masa kini. Oke, very good. Maka waktu yang digunakan dalam bentuk berapa? Masih do. Verb Nah, satu. kenapa masih do? Aturannya apa kalau masa kini? Kenapa Kak? Aturannya apa kalau masa kini? Opsinya dalam bentuk verb berapa? Verb satu. Ya, verb satu, gitu kan? Maka rumusnya si do tambah verb satu gini ya. Maka do tetap do ya. Oke. Maka rumusnya masih do tambah verb satu, gitu ya. Iya Kak. Ini verb satu auxiliary do adalah do ini ya. Oke, langkah ketiga adalah subjek. Oke, subjek dalam kalimat itu adalah saya, subjek A yang berarti auxiliary yang digunakan masih auxiliary-nya apa tadi? Do. Do. Oke. Baru deh, maka rumusnya tetap Ini kenapa ada error? do tambah satu. Lihat ya, langkah kedua ada 5, langkah ketiga ada 3 ya, 3 step ya. Jadi nilainya ini 5 poin, yang ini 3 poin. Langkah keempat, kata kerja yang digunakan, oke, kata kerja yang digunakan apa tadi? Membawa. Membawa. Oke, membawa diawali dengan imbuhan ma, sehingga termasuk kata kerja aktif. Kata jadi tidak perlu mendapatkan opsi tambahan apa? Be plus verb 3. Yang diikuti oleh verb 3. Oke, jadi bahasa Inggris jadi yang dipakai yang terakhir yang ini kan? Ini kamu bold. Nah, ya di bold gitu kan. Oke, when I was waktunya bukan masa kini lah. Ketika Iya, saya iya, saya juga kelewat. Oke. Kalimat di atas menggunakan penanda waktu waktu ketika saya kecil ya, maaf saya kelewat tadi. Yang berarti diasumsikan berlaku pada masa lampau. Oke, kalau masa lampau auxiliary-nya bentuk berapa? Verb 2. Verb 2. Oke, verb 2 dari do? Did. Oke, adalah did. Maka rumusnya adalah did tambah verb 1. Oke, berarti ini juga kan? Maka ini sama persis ya, sama punyanya Indra ya. Iya Kak. Oke, berarti Inggrisnya when I was a kid, I often Did. bring ya. Kemudian ini jadi apa? Brought. Ya, did bring. Atau digabung menjadi verb 2. Ya, oke. I often go. Oke. Teman-teman mungkin bertanya gitu kan, often kata keterangan ini gitu kan itu dicantumkannya sebelum atau sesudah auxiliary. Nah, yang bagus sebetulnya setelah ya, I did often gitu kan. Tapi kalau mau sebelum juga boleh ya. Oke. Tapi kalau udah jadi verb 2 gitu kan, taruhnya sebelum verb. Oke, udah bagus. Kita lihat lagi. Oke, Esan ngerjain ya, Daniel ngerjain. Jadi gini ya, untuk Esan sama Daniel tadi saya sudah sampaikan ya, yang kita bahas cuma 2, tapi punya kalian akan saya kerjakan nanti ya, saya coba kerjakan nanti, saya cek nanti, tulis aja sebagai nilai tambah gitu kan. Terus kemudian sekarang kita masuk ke yang pasif ya, supaya kita ada waktu ya untuk mengkaji yang pasif. Nah, untuk yang pasif gitu kan, saya kasih waktu juga 10 menit. 10 menit dulu ya, nanti kalau nggak cukup 20 menit, kalau nggak cukup 25 menit.
Nah, cuman gitu kan, tadi nih misalkan di kalimat aktif gitu kan, kalian pakainya do misalnya, ya kan, do, si Indra juga kebetulan pakai do gitu kan, Laren juga pakai do, kemudian Esan juga pakai do, kemudian Daniel juga pakai do. Nah, untuk yang pasif ganti, ya nggak boleh lagi pakai do, pakai yang lain. Bisa dipahami? Bisa kak. Oke gitu ya. Oke, Dika ada, saya sambil absen. Daniel masih ada? Ada kak. Ya, oke. Vicky masih ada? Ada kak. Oke, Nadia masih ada? Ada kak. Oke, Esan? Ada kak. Oke, Binsur? Ya kalau kak Iya. baru inian. Iya, nggak usah lupa. Saya lupa kamu dari kamar mandi. Oke, Vizin? Iya kak. Vizin? Oke, belum balik. Indra? Enggak. Oh, udah. Oke, Indra? Ada kak. Oke, Haikal? Haikal ini ya, MIA. Laren? Ada kak. Oh, ada. Oke, Laren ada. Khalid tadi ditulis di chat. Berarti ada ya. Khalid? Khalid ada ya. Khalid tadi juga kayak nulis di chat ya. Oh ya, Khalid ada Khalid. Ada kak. Ada. Oke. Ya, sekarang ke yang pasif ya. Ke yang pasif gitu kan. Silakan mulai lagi 10 menit ya. Tapi kemudian nggak boleh lagi pakai do ya. Misalkan tadi nih, kalau saya lihat gitu kan, kayak Khalid juga pakai do ya kan. Selalu pakai do. Berarti terus kemudian nggak boleh lagi pakai do yang untuk yang pasif ya. Karen juga pakai do ya kan. Nggak boleh lagi pakai do. Kemudian Esan juga ya. Udah pakai do, nggak boleh lagi pakai do. Ya, Daniel juga. Indra sama Dika juga ya. Jadi sekarang ganti ya, ganti penandanya. Jenis kegiatannya harus ganti. Oke, silakan ya. Sekarang jam 10.07, saya asumsikan kita mulai 10.08 sampai 10.18 dulu ya. Kita coba. Saya mute sama video off.
Oke, saya kelewat lagi 3 menit. Udah ada yang selesai? Saya cek ya. Random. Haikal, udah sampai mana ngerjainnya? Masih langkah kedua kak, lagi berusaha kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, Nadia sudah sampai mana? 2 kak. Langkah kedua juga. Kemudian yang tadi belum ngumpulin, Binsur udah sampai mana Binsur? Binsur masih kuese ya? Oke. masih berusaha nih kak. Ya, oke. Nah, nggak apa. Oke, Kolik udah sampai mana? Langkah dua kak. Langkah 2 ya. Oke, tadi Indra udah. Fizin sampai mana Fizin? Mau langkah ketiga ini kak. Oke, sip. Vicky? Masih langkah kedua kak. Oke. Yang lain nggak saya tanya ya, tapi maksudnya tetap berusaha. Oke, udah 10 menit kan lewat ya, jadi sekarang saya tambahin ya sampai 10.28. Nanti saya balik lagi 10.29. Insya Allah. Semoga nggak telat lagi kayak sekarang dan tadi.
Oke. Saya kelewat lagi waktunya 10.34. Waktu tinggal 1 menit ya. Jadi gini, oke silakan kamera on deh. Untuk yang pasif kita keep aja. Nggak usah dikerjain, nanti kalian belajar dari kelas lain aja deh. Atau yang udah selesai silakan tulis ya, nanti saya copy aja ke ini, ke file kalian. Halo, masih ada di ruangan? Halo Kak, halo. Ya. Oke, sebelum saya tutup silakan kamera on. Wait. Oke, ada semua nggak ya? Langsung pada bersihin muka. Oke, sip. Cuma 10 orang ya, yang lain menghilang. Ya udah, ini karena pertemuan terakhir ya, saya jadi akan ngasih penutupan gitu kan. Penutupannya apa? Kayak pertama-tama saya ucapkan makasih banyak yang udah aktif ya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Ya kalau nggak aktif ya itu kan bakal krik 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 kwak 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 gitu kan ya selama kelas gitu kan. Nah jadi yang udah aktif gitu kan, saya nggak perlu nyebut lah nama-namanya. Ya kita sama-sama tahu lah siapa yang aktif gitu kan selama kelas gitu. Nah, kemudian bagi yang kemudian saya mohon maaf ya kalau misalkan ada kurang-kurang ya selama penyelenggaraan kelas gitu kan, metode yang saya berikan saya udah bilang di awal kan saya nggak mau PHP, saya jelasin gitu kan metodenya memang mungkin sulit untuk dipahamin, kemudian ngerepotin kalian yang ngerepotin sampai 4 langkah harus ditulis semua. Tapi ingat ya, saya nggak ada niat buruk gitu kan, nggak ada niat ngebully kalian sampai harus 4 gitu jumlah langkahnya. Tapi tadi kan diharapkan gitu ini akan jadi bekal gitu ya, bekal buat kalian nanti ke depannya kalau nggak ketemu sama dosen bahasa Inggris lagi, nggak bisa belajar lagi grammar gitu kan, nggak ikut kursus misalnya. Kemudian dan ada kendala lainnya kan bisa ngedit sendiri ya dengan memahami logika ya, logika pemilihan auxiliary kemudian pemilihan verb gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian mau ujian gitu kan, udah bisa latihan mandiri gitu kan, otodidak gitu ya, otodidak tapi tetap harus ada catatan ya, jangan sampai nggak ada catatan. Nah, itu aja. Terus kemudian kalian di kelas terakhir juga gitu kan, saya mohon masukannya, kalian bisa tulis di feedback ya, di LMS ada bagian feedback, kalian bisa klik kemudian isi feedbacknya. Terus kemudian kalian juga bisa nulis nanti waktu mau cek nilai ya di web student ya, kalau kalian mau cek nilai nanti suka diminta kritik dan saran gitu kan, tulis aja ya terbuka. Saya nggak bakal tahu siapa yang nulis. Jadi di web dosen saya akan ketulisnya cuma nomor 1 apa kritiknya gitu ya. Jadi nggak ada namanya ya dan nggak akan mempengaruhi nilai kalian ya. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Tapi jangan maki-maki ya di situ ya. Ya biasa aja nulis kritik dan sarannya ya. Suka kadang ada yang nulis tanda tanyanya sampai 5 gitu kan, saya bingung ini kebiasaan anak zaman now apa gimana gitu kan, tanda tanya banyak banget gitu. Tanda seru banyak banget gitu ya, jadi nulisnya biasa aja ya. Terus kemudian karena ini kelas terakhir gitu kan, sebetulnya kita masih punya kalian punya waktu 2 minggu libur ya, 2 minggu libur sebelum ujian tanggal 20 gitu kan. Nanti kalau misalkan kalian butuh sesi tambahan untuk simulasi lagi, ya latihan lagi. Ini berhubung tadi kayak pasif kan nggak kepegang ya, pasifnya nggak sempat dikerjain, nggak sempat dibahas gitu kan. Kalau kalian perlu lagi sesi tambahan dan nggak akan dihitung absen, tapi kita bikin kayak tutorial gitu, silakan hubungin ketua kelas ya, hubungin Nia atau Haikal nanti biar Nia atau Haikal yang hubungin saya. Nah, saya nggak bisa janji, kemudian saya langsung bisa gitu kan, karena saya juga harus melihat agenda di awal Januari gitu ya, agenda saya di awal Januari. Ya nanti kita lihat lah gitu ya, kapan kita bisa nyelenggarain tutorialnya gitu. Nah, terus nanti seperti saya juga tadi sampaikan di awal gitu, kalian akan saya kirimkan ya file-file yang sudah dikerjakan oleh kelompok HA, HB, dan EP ya yang kemarin. Ya kemarin mereka sudah simulasi juga kan. Mereka sampai pasif ya, udah sampai pasif, question form nggak kepegang, tapi saya rasa question form dengan jawaban ya kurang lebih sama dengan mengerjakan yang nomor 1 gitu ya, jadi nggak terlalu banyak berubah. Biasanya tuh yang agak berbeda di pasif kan, karena ada tambahan B gitu, sedikit lebih membingungkan ya, sedikit lebih menyulitkan gitu ya di situ. Gitu. Oke, untuk kedepannya ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup.
Nggak ada? Kalau nggak ada, geleng. Oke, kalau nggak ada, silakan tampilkan pose terbaik ya. Nanti saya foto lah. Mumpung lagi video on semua gitu kan. Nggak semua sih kamera on. Ya mau salam budi luhur, mau pose yang lain silakan. Ya oke. Saya screenshot, saya kasih aba-aba ya. Oke, jadi nggak ada candid nih. Kelas ini nggak ada candid. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Nanti saya kasih ke Nia sama ke Haikal. Ya, makasih guys. Ketemu kapan-kapan ya. Saya nggak tahu nanti bahasa Inggris HI sama saya atau enggak gitu kan. Ketemu kapan-kapan. Ya, Assalamualaikum. Kak Tulus. Iya. Ini mau tanya. Iya, Ini iya, jadi untuk yang UAS ini untuk semua matkul itu di ini ya. Maksudnya di atas tanggal 10 atau ada yang awal-awal Januari gitu, Kak? Oh, jadi gini, keputusan dari dekanat ya, dari fakultas, sebetulnya minggu ini sudah dibolehkan untuk menyelenggarakan UAS, ya, terutama mata kuliah tingkat atas, ya, mata kuliah tingkat atas itu biasanya malah lebih awal, ya, jadi suka lebih awal UASnya dari minggu ke-13 ke-14 udah UAS gitu, nah, sampai tanggal 22, gitu. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang ngejadwalin kalian UASnya di awal Januari, ya awal Januari. Kalau saya sih ngambilnya akhir-akhir, maksudnya biar kalian juga punya waktu buat belajar gitu. Kalau kelas lain saya nggak tahu, harus tanya ke dosennya. Oke, Kak. Ya, pastikan tanya ke dosennya ya, supaya kalian nggak mendadak gitu, mendadak terus UAS. Karena kalau minggu ke-16 itu jatuhnya awal Januari memang. 4, 5, 6, 7, 8 itu minggu ke-16. Sedangkan minggu ke-16 itu buat UAS kan, gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada? 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, ketemu lagi kapan-kapan. Jam matane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Banyak. Kasih Kak. Gambar Ya, TPD saya. BTW kita nggak mau ngusir, tapi saya ada kelas lagi 10.40 di ruangan ini. Oke, Kak. Oke, Kak. Maaf ya. Belum nih.